kembali jumpa bersama saya Ismail Robi, Wakil Bupati Belitung. Saya saat ini berada di Jalan Jawa di Keleka Usang. Ini masih masuk Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung ya. Jadi kalau kita mau menuju ke Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, ada sebuah jalan namanya Jalan Jawa. Ada tempat yang menarik di sini. Saya sudah sempat datang 3-4 kali ke sini dan saya semakin jatuh cinta dengan tempat ini. Kenapa? Karena tempat ini kaitannya tentang kesehatan. Apa yang kita konsumsi, itulah yang akan kita terima nanti di tubuh kita. Nah, karena itu, jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya hari ini untuk melihat tempat yang membuat kita akan tumbuh semakin sehat. Tetap di Impresi, channel YouTube untuk pembangunan pariwisata ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, kasih like dan juga komen. Ayo! Nah, ini udah banyak perubahan sahabat Impresi. Waktu saya datang, di sini belum tertata, masih tanah semuanya. Sekarang sudah tertata. Di sini kalau kita lihat ini ada sebuah tempat nongkrong, tempat duduk. Mungkin ini untuk tamu yang sedang menunggu pada saat gilirannya untuk masuk ke tempat-tempat yang diizinkan nanti. Apa ini tempatnya? Nah, ayo sahabat Impresi lihat ini. Tempatnya namanya Nathan Farm ya. Nanti saya mau interview yang punya. Saya pengen gali lebih banyak apa sih motivasi dia membangun tempat ini. Nathan Farm itu adalah tempat apa ya ini ya? Kebun sayur hidroponik yang menurut saya sangat inspiratif. Karena itu ketika tahun 2020 di bulan September saya diminta untuk memberikan beberapa kalimat sebagai motivasi buat semua. Saya berikan tulisan seperti ini. Manusia, belajarlah dari tanaman. Nah, sahabat Impresi boleh lihat nih. Ya, hidup manusia ada layaknya sebutir bibit yang potensial, yang apabila dirawat dengan hati yang tulus dan sesuai, maka akan menghasilkan tunas dan tanaman yang tumbuh sehat. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi semua orang. Kita harus banyak belajar dari tanaman. Nah, saya mau samperin dulu yang punyanya ya. Yang punya udah ada nih. Halo, Pak. Halo, sayang. Pak siapa namanya? Afin. Pak Afin, ya bener Pak Afin ya. Sehat Pak Afin ya? Sehat. Pasti Ya. sehat. Karena di sini tempat produksinya apa ya? Suplemen gizi dan kesehatan ya. Iya, Pak. Ini adalah kebun hidroponik. Benar. Betul ya? Iya, benar. Pak Afin ini sudah bangun ini dari tahun berapa? Agustus 2019. Agustus 2019. Ya, kita mulai pembangunannya. Agustus 2019 mulai pembangunan. Iya. Ini berarti sudah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Tinggal 2 bulan lagi 2 Iya. tahun ya. Nah, ini tempat apa nih Pak Afin? Ini sebenarnya tempat untuk para tamu kalau bisa datang berkunjung atau juga nunggu sayur ya. Ya, nunggu sayur. Atau lagi dia ikut panen gitu ya. Benar. Di sini konsepnya boleh ikut panen. Sebenarnya kita lebih banyak ke bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis, iya. yaitu nanti order orang, kita yang antar langsung delivery ya. Iya. Tapi kalau ada yang mau datang ke sini untuk belajar tanda petik anak-anak, kemudian dia beli sayur ditimbang langsung boleh juga kali kita ya? masih memperbolehkan. Masih ya. Iya, Oke, gitu. tapi lebih terbatas ya. Iya, karena apalagi keadaan Covid sekarang ini kita juga membatasi. membatasi. Iya. Jadi kalau sahabat Impresi itu nanti bingung, apalagi Anda punya usaha restoran, hotel, dan rumah tangga yang pengen konsumsi sayur sehat, Anda tinggal hubungi nanti Nathan Farm ya. Nah, Nathan Farm. Kenapa namanya Nathan Farm? Nathan Farm itu merupakan singkatan dari nama saya dan istri saya sebenarnya. Wih, Gitu. sayang banget ya. Jadi Nathan Farm itu sahabat Impresi, itu namanya beliau dan namanya istri Natalia jangan-jangan. Istri saya Catherine Tanujaya. Oh gitu ya, Iya. nomor di belakangnya Jadi ya. Tannya ya. Iya. Oke. Pas lagi sambungan dari Tanujaya. Keren ya. Iya. Ini logonya kincir ya. Iya. Kenapa kincir? Karena kita pengen memberikan sesuatu yang menyegarkan untuk sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi kita bisa memberikan ada harapan-harapan yang baru lah, itu harapan kita Gitu supaya ya. bisa membantu perkembangan. Kincir itu juga filosofinya kan dia muterin air ya. Benar. Lewat ketenaga angin juga ya. Iya. Jadi bisa menghasilkan listrik dan menghasilkan yang lain juga Benar. ya. Jadi punya manfaat buat orang. Iya, memberikan sumber kehidupan yang baru ya, Ini tulisannya apa nih? Hydroponics in Belitung. Iya, Ini apa? Fresh and healthy. Iya. Cocok. Fresh and healthy, segar dan sehat. Iya. Seperti apa segar dan sehatnya? Saya mau gali lebih dalam. Tapi Bro Afin, ini bikin ini kenapa? Nggak mau bisnis yang lain, malah bisnis beginian? Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa saya membuat ini. Pertama, orang tua saya juga berasal dari Belitung. Oh, Gitu. Jadi putra daerah Bro, ya. jadi
Kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman. Padahal punya usaha di Jakarta yang Iya. sudah sangat matang ya, mapan ya. Heeh. Balik ke sini, uangnya sebagian diinvestasikan untuk membangun kebun hidroponik. Benar. Oke, ini keren. Ini patut dicontoh. Anda orang Belitung yang sedang sukses di Jakarta atau kota besar lainnya, bolehlah spend uang sedikit untuk kampung halaman. Jadi bisa menyerap investasi, menyerap tenaga kerja, bantu Ya. orang-orang yang belum bangkit secara ekonomi. Nah, ini apa? Ini tanaman-tanaman tanah yang kita sedang lakukan percobaan. Oke. Gitu. Jadi memang ada tanaman-tanaman yang memang dia lebih kuat di tanah. Itu cemara udang ya? Oh, itu Apa sih? yang mana ini? Sorry. Asparagus. Asparagus. Iya. Oh, saya salah ya. Oke, Boleh, jadi nursery-nya. Ya. Oke, ini persiapan-persiapan. Ya, persiapan. Jadi kita mencoba jenis tanaman baru yang kita Eksperimen. Ini ya. laboratorium hidupnya. Iya, sebenarnya salah satu seperti itu. Seperti Gitu. itu ya. Jadi kita mencoba tanaman-tanaman baru karena tidak semua tanaman bisa hidup di dataran panas. Bro, jadi ini Bro ini punya passion tanam menanam dari dulu. Karena orang tua saya suka Suka. Iya. Jadi Bro dari kecil udah belajar. sudah melihat mereka menanam. Tapi dulu mungkin bukan hidroponik ya. Oh, bukan. Mereka tanam tanah. Nah, kemudian kalau hidroponik ini Bro belajar dari mana? Saya belajar sendiri sih sebenarnya. Jadi saya ikut pendidikan. Otodidak. Oh enggak, saya ikut pelatihan. Ikut Iya, pelatihan. saya ke Jadi udah punya Bogor, passion, Bandung, ikut pelatihan. Surabaya. Oh, keliling Gitu. ya. Iya, ikut Sampai belajar. akhirnya memutuskan saya mau bikin. Mulai, iya. Begitu ya. Benar. Dan beli lahan di sini, Iya, kampung halaman, dan memulai mimpi, benar. membuka ya. Iya. Jadi langkah pertama langsung diteruskan dan akhirnya terwujud ya. Iya. Aduh, itu butuh sebuah apa ya, keberanian ya. Benar sih. Nah, Bro, selama ini menyerap berapa tenaga kerja? 7 tenaga kerja. 7 tenaga kerja ya. Itu nggak mudah loh ya kawan-kawan ya. Di saat pandemi seperti ini, tenaga kerjanya tetap terserap, tetap nggak ada yang dirumahkan kan? Tidak ada sih. Nggak ada yang dirumahkan. Ini karena di saat pandemi justru kita harus banyak konsumsi sayur yang segar ya. Benar. Nanti saya mau ajak sahabat impresi untuk masuk. Ini udah ada punya berapa rumah hidroponiknya? Saat ini kita jumlah 7. 7 rumah. 7 rumah. Wih, boleh kita masuk semua ya? Oh iya, tapi memang yang ini sedang dalam perbaikan. Ini sih. sedang perbaikan Iya, ya. Oke, ini kita tomat jangan ini. masuk ya. Yang kita mau lihat ini. Oke, kita lihat yang rumah kedua nih ya. Iya. Ada nomornya, sahabat impresi. Ini apa? Ini papaya. Papaya, Papaya California. Ah, oke. Iya, kalau ini seledri ya. Iya, ada seledri, Iya, ada seledri, asparagus. asparagus. Oke, kita masuk boleh? Boleh? Silakan yang punya Oke. duluan. Oh, iya. Oke, sahabat impresi, ikuti saya nih. Kita masuk ke dalam. Kita akan lihat ada apa di dalamnya. Nah, ini ya. Ini segar sekali. Kalau biasa saya lihat lapangan golf yang hijau, ini beda nih. Iya. Ini hijaunya beda. Ini yang usia berapa nih? Ini usia sekitar 2 minggu. Ini 2 minggu ya? Iya. 2 Ini minggu. boleh diangkat dikit nggak? Iya, silakan. 2 minggu. Oke, seperti ini ya. Dalamnya ada akarnya mulai Iya, ya. ada akarnya. Jadi hidroponik itu adalah menggunakan sistem air yang terus mengalir ya. Benar. Nutrisinya ada di dalam airnya. Ada dalam airnya. Ya. Dan itu kimiawi nggak? Kalau dibilang kimia memang semua pasti mengandung kimiawi. Ya, Cuma seperti manusia juga. Iya. Manusia juga membutuhkan kimiawi. Ada kalsium, kalium. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam nutrisi mereka. Tapi yang bermanfaat, Bermanfaat. dengan mereduksi efek negatifnya. Benar. Jadi ini sayurnya kata orang kan harus bolong-bolong baru kelihatan sehat Iya. katanya. Ya. Benar. Tapi ini kan nggak ada bolong-bolongnya nih. Karena kita menggunakan greenhouse. Jadi Greenhouse. Gitu. Jadi pintunya harus selalu tertutup, Tertutup, supaya iya. si serangga Benar. nggak masuk Iya. ya. Jadi kita menggunakan greenhouse tertutup dan kita menggunakan namanya yellow trap seperti ini. Yellow trap. Iya. Oh. Jadi kita hanya mengandalkan Ini secara konvensional. ada lemnya ya? Iya. Kayak kita nangkep lalat ya. Benar. Ini sayur apa, Bro? Ini sawi keriting. Ini sawi, Ini pakcoy. ini pokcoy ya. Iya. Ini sawi keriting. Iya. Oke. Ini sampai siap panen tuh butuh waktu berapa lama? 25 hingga 30 hari. 25 sampai 30 Iya. hari. Ini yang tadi usia Ini hampir 2 minggu. 14 hari. Iya, Berarti 14 sekitar hari. 2 minggu lagi Iya, ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ini sudah bisa dipanen. Iya. Wah, saya jadi lapar. Waduh, sayang saya nggak bawa sambal kacang Iya. nih. Ini Nah, ini sawi keritingnya juga. sawi keriting yang udah hampir siap panen. Iya, siap panen. Oke, Bro, kalau udah panen seperti ini, pasarnya kemana, Bro? Kita ada customer kita untuk hotel, restoran, kafe, gitu. Dan juga ibu-ibu rumah tangga yang biasa memesan secara online. Online. Iya. Dan bahkan saya dengar Bro itu kekurangan stok ya? Iya. Karena ordernya banyak ya. Jadi hotel-hotel berbintang di Belitung itu sekarang menyajikan sayur-sayur itu buat si penghuni Iya. atau customernya itu
asalnya dari Bro ya. Iya, dari Nanti kita boleh lihat nggak ada kemasannya segala macam. Oh, boleh, boleh. Iya. Ini ya, ini Ya. ini udah hampir siap panen ya. Iya, jadi kita memang tidak bisa semuanya panen karena kita bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, di setiap rumah greenhouse ini Bro, itu jenis sayurnya beda-beda. Beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Ada berapa varietas Bro? Berapa jenis? Saat ini kita yang terbanyak itu adalah selada dan pakcoy. Selada dan pokcoy Iya, ya. karena permintaan Pakcoy pasar ya. paling banyak seperti itu. Itu yang paling banyak permintaan. Iya, tapi kita juga ada sawi, sebenarnya ada tomat, ya. Tapi yang sekarang siap itu apa aja? Pakcoy dan selada kita siap. Oke, yang di rumah lain juga sama ya. Iya. Kita boleh lihat ya. Boleh. Ya. Oke. Dan yang merimbun ya. Iya. Selada ada berapa jenis? Selada kita ada 3 jenis. 3 jenis ya. Iya. Nanti yang membedakan seperti apa nanti. Iya. Ini juga Bro budidayakan ya. Iya, semua. Mm. Jadi kita mencoba varietas misalnya kentang, kita coba varietas baru, wortel Iya, varietas baru. iya. Selama hampir 2 tahun, Iya. apa sih kendala paling besar membangun usaha seperti ini? Yang pertama memang sebenarnya sumber daya manusianya. Karena selalu memang ya. iya, karena memang belum ada orang yang memang bisa berlatih atau memang terbiasa di hidroponik. Jadi ada sesuatu yang baru ini betul. Biasanya cocok tanam Iya, konvensional ya. iya. Lalu yang kedua itu memang cuaca. Cuaca Belitung. Cuaca Belitung. Cuaca itu Ekstrim. betul ekstrim. Hujan-hujan, panas-panas Iya, gitu iya. ya. Harusnya kalau hidroponik itu cuacanya cuaca apa? Cuaca itu sebenarnya cocoknya di suhu 27 hingga 29 lah. 27 sampai 29. Iya, gitu. Tapi itu Belitung bisa kadang kan sampai 34, 30, iya 31. Panas Bahkan banget bisa ya. atas, Iya. Itu akibatnya apa ke sayurnya? Sayur bisa layu. Layu ya? Layu. Atau lambat untuk tumbuh? Iya, benar. Jadi Iya. harusnya dia 24 hari, 28 hari panen menjadi lebih panjang ya? Benar. Atau Gitu. katakanlah udah saat panen tapi dia kerdil gitu ya? Iya. Lalu ada juga benih-benih yang memang kita pikir sudah cocok di dataran rendah, ternyata tidak bisa di Belitung. Jadi kita harus trial and error terus sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi akan ada juga jenis sayur yang stunting ya? Iya, Karena benar. kekurangan gizi. Iya. Bukan karena nggak disuplai gizi dari air yang mengandung gizi tadi, Iya. tapi karena cuaca ekstrim. Ya. Wah, itu kendala terbesar ya. Iya. Ditambah dengan SDM tadi ya. Iya. Akhirnya cara Bro untuk menutupi kekurangan itu bagaimana? Pertama ya mengajar di setiap karyawan secara face to face lah, satu persatu. Satu saya persatu. ajari, Iya. Tutorial ya. Benar. Baik banget nih mentornya nih. Lalu yang kedua ya menciptakan sistem-sistem baru lah yang cocok dengan Oh Belitung. gitu. Gitu. Ngomong-ngomong ini mau dibangun apa? Ini kita akan bikin kolam ikan. Kolam ikan. Iya. Ikan apa? Ikan nila, patin. Patin Iya. ya. Permintaan pasarnya banyak sini. Ada. Jadi kita sudah survei ternyata ada permintaan pasar. Ada jadi- permintaan iya. ya. Oke. Ini rumah yang kedua Ketiga. ya. Ketiga ya. Iya. Di rumah pertama itu dulu saya pernah masuk adalah penuh dengan tomat ya. Iya. Tomatnya sekarang baru diulangi Ulang lagi ya. Iya. Jadi butuh waktu. Iya. Jadi setiap rumah itu sudah Bro atur waktu-waktu panennya ya. Benar. Sehingga itu tidak mengganggu order. Iya. Karena kontinuitas itu penting. Nah, itu kontinuitas. Jadi kita nggak boleh bisnis itu, oh saya kehabisan stok, ya Iya. udah beberapa 2 minggu lagi lah Pak, gitu kan? Benar. Nggak bisa seperti itu, nanti Iya. pelanggan kabur ya. Justru makanya kita mengatur supaya kita ada kontinuitasnya. Terus lalu kita sistemkan take and fresh. Jadi saat pesan kita panen langsung antar. Oh itu, sahabat impresi, ya fresh tuh ya. Jadi kalau orang pesan, udah dicatat ordernya, nanti dia panennya harus tepat waktu, Iya. langsung bawa, Langsung langsung bawa. diantar. Iya. Jadi orang terimanya dalam keadaan yang benar-benar Iya, segar. benar. Ini apa nih? Ini min. Ada tanam mint juga ya? Iya. Wih, tapi ini belum saatnya panen ya? Belum. Belum ya, Iya. harus lebih lebar ya. Iya. Ini juga banyak pesanan. Banyak. Buat taruh di mana? Di stick? Mereka ada di minuman. Oh iya, minuman Iya. soda mint ya. Iya. Benar. Saya kira ini tuh buat dekorasi ya. Ini Oregano. oregano. Jadi Oke. memang kita juga menciptakan sayur untuk makanan western. Wah, Iya, iya. lebih Kan ke sekarang banyak hotel Iya. yang meminta seperti Iya. itu. Nah, pertanyaannya, Bro. Waktu hotel kena imbas pandemi, Benar. banyak tutup, Iya. restoran banyak tutup. Permintaannya turun tajam. Turun sebenarnya. Jadi apa yang Bro lakukan? Kita berinovasi dengan menjual ke ibu-ibu. Dan itu berhasil. Berhasil. Akhirnya jumlah stok yang di sini panen yang berlimpah, Iya. yang tadinya harus supply ke hotel, Mm-mm. suplainya ke individu-individu. individu, dan kita juga punya agen di pasar. Gitu. Dan akhirnya tidak membuat produksinya berkurang. Nah, justru permintaan malah tambah. Malah, iya. Makanya kita Wah, sering kekurangan tuh sayur. sampai Prezi, itu strategi bisnis ya. Kita yang sering ngeluh pandemi sudah saya nyerah aja nih.
Tuh belajar sama Bro Afin ya. Jadi ternyata cara berpikirnya, strategi perangnya bagus banget. Kalau ini apa, Bro? Ini daun shop, tapi memang ini memang ada, ya kita akui lah suhunya itu memang berpengaruh. Jadi ini salah satu akibat dari suhu. Yang akibat suhu ya. Iya benar. Jadi kita perbaiki terus menerus. Jadi memang tidak mudah bisnis di sebuah tempat yang baru, yang katakanlah cuacanya ekstrim seperti Belitung. Ini jadi sudah benih kedua yang saya coba. Oh gitu. Jadi kita lagi ganti benih lagi, sampai ganti benih lagi. Sampai menemukan benih yang paling tangguh. Iya. Jadi ini seperti manusia menghadapi COVID. Iya, benar. Kita beradaptasi sehingga muncullah herd immunity. Jadi imunitas komunitas. Jadi ini juga butuh herd immunity. Iya. Jadi nanti dia menyesuaikan diri dengan cuaca ekstrim yang ada di Belitung. Nanti lama-lama dia tangguh nih. Benar. Dia akan tumbuh yang paling cantik. Iya. Ya. Kita masuk lewat mana nih, Bro? Kita harus sana lagi ya. Oh ya, ini kita akan menuju ke greenhouse yang berbeda lagi. Karena sini setiap ada rumah itu ada pintunya. Oh gitu. Iya. Ya ini seperti main labirin aja kita nih. Tapi isinya sayur. Tapi saya seneng banget ini. Ya sahabat impresi ya. Jadi kalau Anda berpikir untuk makanan sehat setiap hari, bolehlah Anda coba. Ya. Harganya? Harganya kita berapa persen beda dengan sayur pada umumnya? Oh, paling kita hanya sekitar 20-30%. 20-30%. Iya. Tapi kesehatannya lebih mahal. Ya. Wih, ini keren ya. Ini seger banget ini. Ini yang pocai tadi ya? Iya. Jadi ada pengen pocai, makan ada saya. sawi, ada kailan. Ini tuh lihat tuh sampai impresi. Kailan mana? Kailan yang ujung itu apa tuh, Bro? Itu basil. Basil ya. Kita lihat, Bro ya. Waduh. Ini selada ya? Ini sawi keriting. Ini sawi keriting ya? Iya. Sorry. Saya jadi nggak ingat, saya cuma ingatnya makan aja. Ini udah hampir panen nih. Iya. Ini kayak buat besok ya? Iya. Ini 2 hari lagi sudah siap panen. 2 hari lagi siap panen. Nah ini kailan. Kailan ya. Jangan cuma tahu makan kailan cas sapi ya. Nah ini ini kailannya, Bro. Jadi ini sama, proses tumbuhnya berapa lama, Bro? Kalau kailan lebih lama, biasa 30 sampai 35 hari. 30 sampai 35 hari. Iya. Iya. Kalau yang jenis baby kailan kayak gimana? Baby kailan itu dia punya benih yang berbeda sebenarnya. Benih berbeda. Jadi, tapi Bro nggak bikin sini. Untuk sini kita belum. Enggak ya, karena permintaannya kurang. Iya. Kita lebih fokus dengan selada dan pakcoy saat ini. Oh, selada dan pakcoy ya. Sama itu paling banyak ya. Kalau ini basil banyak permintaan? Banyak. Itu buat apa? Mereka biasa untuk stick. Stick ya? Iya. Oh, tadi saya salah dong ya. Stick itu susu nih. Iya. Ini kayak kemangi juga mirip-mirip ya? Iya, ini kemanginya orang bule kan. Ini kemanginya bule ya? Iya. Aromanya sama nggak? Lebih kuat. Lebih kuat iya. ini sebenarnya. Saya coba cium ya. Iya. Iya, bener. Ya, saya taunya cuman basil dalam bentuk bubuk. Iya. Saat makan stick. Makanya kalau kita kan selalu memberikan fresh ke mereka. Iya. Kalau mereka sekarang Belitung ini biasanya sukanya belinya bubuk. Bubuk ya. Jadi kita tawarkan ada fresh dengan harga yang lebih murah. Kadang ditaruh di pizza juga nih. Iya. Ya. Benar. Enak banget ini taruh di pizza. Waduh, jadi lapar berat ini sahabat impresi ya. Jadi Bro dari awal Agustus 2019 itu mulai dengan berapa rumah? Satu. Terus berkembang jadi 7 rumah ya sekarang ya. Berarti investasinya cukup berhasil. Iya. Tantangan yang tadi SDM segala macam sempat bikin, aduh, saya salah bisnis nih. Pernah kepikir begitu nggak? Sempat ya? Di tahun pertama itu benar-benar tahun yang sangat berat sih sebenarnya. Berat sekali ya? Iya, karena saya harus bolak-balik Jakarta Belitung, harus mengajari, terus mengawasi pembangunan. Bisa membayangkan bagaimana energi yang Bro keluarkan, waktu yang dikeluarkan, tapi setiap perjuangan ada hasilnya. Iya. Dan ini hasilnya ya? Iya. Nathan Farm menjadi kebun hidroponik salah satu yang terbesar di Pulau Belitung ya. Rumah yang itu apa isinya, Bro? Di sana selada kita lihat. Sama, ayo kita lihat. Yuk. Kita lihat satu rumah lagi, rumah terbaru ya. Iya. Nah, ini asik sekali nih sahabat impresi. Jadi kalau saya suka sekali datang ke tempat-tempat seperti ini karena akan bikin mata lebih segar. Iya, ya. mana? Kemudian membuat semangat hidup lebih tinggi. Karena kita belajar sama Bro nih, Bro Afin nih. Tuh lihat nih, waduh enak banget ya. Ya. Saya salahnya cuma satu tadi. Saya tidak membawa sambal kacang. Ya. Kalau ada jadi pecel ini. Oke. Ya, kita akan tutup lagi biar nggak masuk serangga ya. Nah, di sini selama Bro di Jakarta gitu ya. Ada yang mengurusnya. Ada. Ada manajernya iya, ya. Ada. Oke. Jadi manajer itu orang kepercayaan lah ya. Iya, benar. Yang tugasnya untuk mengurus stok, panen segala macam. Benar. Iya,
Iya, iya. Jadi saya biasanya 10 hari di Jakarta, 5 hari di Belitung, balik lagi. Oh, jadi 30% waktunya bro ada di Belitung ya. Iya, Bisnis di sana sudah jalan lah ya. sudah jalan. Bisa dikontrol dari jauh ya. Iya. Nah ini rencana bangun apa lagi yang sini bro? Di sini kita akan bangun greenhouse ke-8 nanti. Ke-8 Iya. tuh sama Impresi ya. Saya paling suka Impresi TV ini lahir kan di tengah pandemi, dan kita menjumpai betapa banyak orang gila di saat pandemi bukan berhenti, malah bangun bisnis. Ini loh sahabat Impresi ya, Anda yang berada di rumah bingung mau usaha atau punya ide tapi usahanya nggak dimulai-mulai, segera dimulai. Sudah banyak orang menunjukkan dedikasi perjuangannya dan hasilnya di saat pandemi. Oke. Ini rumah ke-7, ke-6. 6. 5, 6 ya? Iya. Buset. Banyak sekali. Oke. Wow. Lihat nih. Wah, enak banget. Seger sampai Impresi, lihat tuh. Gimana, lapar nggak Anda? Anda lihat seperti ini. Kalau saya sih udah pasti lapar. Anda yang sedang memprogramkan diri untuk diet atau merubah pola hidup menjadi lebih sehat, yang tadinya asal makan, saya ini tidak pencinta sayur, bukan pencinta sayur. Iya. Saya ini pemakan daging, ya. Tapi setelah saya mengenal hidroponik dan sayur-sayur segar seperti ini, saya menjadi pecinta sayur. Oh, iya. Ya. Jadi hidup saya menjadi lebih berimbang dan badan saya lebih fit, lebih sehat. Imun saya lebih tumbuh, dan sahabat Impresi boleh coba. Tadi bedanya cuma 20% kok. Iya. Ya. Daripada beli obat ya. Iya. Jadi yang kalau itu apa, Bro? Ini selada merah. Selada merah. Iya. Ini unik nih. Iya. Ini Cuma dikit tapi ya. Oh, sudah habis. Ini sisaannya. Ini yang paling Iya. banyak orang pesan kayaknya. Iya. Jadi Ini enak loh sahabat Impresi. ini kita tadi habis panen. Ini tadi buat salad pagi. ya? Iya, ini salad. Ini kasih mayonnaise nih. Iya, benar. Enak banget. Saya pernah cobain waktu istri saya buat. Nih ya. Jadi ini air yang mengalir terus, sahabat Impresi lihat ya. Ini air yang mengalir terus, inilah yang membuat dia tumbuh sehat. Iya. Kalau ini pakai genset nggak bro? Kalau Kita ada cadangan. Cadangan ya. Cadangan. Jadi kalau listrik mati, Kita dia nggak boleh berhenti ya? Iya, Harus terus ya? harus terus 24 jam. Apa yang terjadi kalau dia berhenti setengah jam, 1 jam? Kalau jika suhunya panas, dia akan layu. Oh, Akan layu. sebenarnya ini adalah untuk selain pemberi makanan, ada penjaga ini ya, stabilitas suhu, Iya. ya. Iya, iya. Ada juga jenis hidroponik yang di dinding. Apa itu? Oh, itu namanya aeroponik. Oh. Jadi mereka pakai air yang mengalir dari bawah, didorong ke atas. Didorong ke atas. Iya. Tapi beda nutrisi nggak? Sama. Sama aja ya? Hanya metode membesarkannya aja beda Iya, ya? benar. Oke. Yang di ujung sana pokcai lagi ya? Ini selada romen. Oh, beda lagi ya? Iya, jadi ini Yang ini selada apa ini nih? rumahnya selada, ini selada hijau. Ini selada hijau? Iya. Saya tuh nggak bisa membedakan loh bro. Iya. Karena kalau udah masuk mulut ini kayaknya sama semuanya. Ya. Ini beda rasanya. Ini apa nih? Oh, ini untuk sama juga, ini sistemnya. Nah, ini beda lagi ya, sahabat Iya. Impresi boleh lihat. Ini pakai aluminium foil, taruh di kolam, nggak Iya. mengalir. Airnya mengalir berputar di sini. Oh, berputar, Iya. tapi tidak deras ya, Iya, tidak seperti di dalam peralon itu. Iya. Apa bedanya? Hanya Hasilnya? sistemnya saja. Sebenarnya hasilnya sama saja. Sama Cuma aja. mungkin orang melihat dari bagaimana efisiensi di setiap tempatnya. Oke. Nah ini ya, ini adalah selada Selada hijau. hijau. Yang roman mana roman? Ya, ini selada romen. Roman itu maksudnya ROMAN. Iya. Kenapa? Itu selada dari Romawi atau selada Ini- yang romantis? Ini Atau- nama selada. Cuma memang mereka itu sebenarnya dari Western sih ya. Gitu. Jadi Ini siapa nen bro? siapa nih? Oh, aduh. Siapa nih? Cantik loh sahabat Impresi, lihat tuh. Widih. Waduh. Ini buat apa biasanya? Salad. Salad juga Iya, ya? Salad. Saya cuma taunya satu mangkok salad. Isinya sayur yang segar. Saya taunya selada merah Iya. itu. Terus saya makan, enak banget. Wah, ini ternyata yang namanya Iya. selada roman. Jadi di salad itu memang ada bermacam-macam jenis selada. Iya, dan tomat yang kecil-kecil yang Iya, baru tomat produksi cherry. ya. Iya. Tomat cherry namanya ya. Iya. Sayang lagi nggak bisa saya tunjukin ke sahabat Iya. Impresi. Next time kita tunjukin. Itu juga karena faktor cuaca atau faktor apa bro? Sehingga dia perlu bro regenerasi. Faktor hama sebenarnya. Hama ya? Jadi memang karena kita berada di sekeliling Hutan. masih hutan, Hmm. jadi hamanya memang masih cukup banyak. Kalau di kota mungkin nggak ya? Iya. Gitu. Itu tantangannya ya. Jadi nggak gampang bisnis seperti ini.
butuh konsistensi. Bro, istri merestui dong ya? Iya. Usaha ini ya, makanya namanya Nathan Farm ya. Iya. Jadi brand Nathan Farm ini sahabat impresi sudah terkenal di kalangan hotel dan restoran yang branded untuk bahan bakunya. Ada rumah apa lagi ya bro yang mau ditunjukin yang terakhir? Sebentar. Ini apa? Jenis apa nih bro? Ini justru dari yang tomat kita belajar untuk memindahkan ke sini. Oh, ya. Ini untuk tanam tomat nanti ya? Iya, ini tomat. Widih, saya masuk izin ya. Oh, nanti tomat itu kan dia naik ke atas ya? Iya. Ya, ini persiapan untuk tanam tomat. Iya. Nanti hidupnya dari air Tetap dari dari air. bawah ini ya? Iya, dari air. Dia tetap Oh, ini udah mulai nih. Butuh berapa lama, bro? sekitar 4 bulan. Lama ya. Iya. Tomat Lama itu dia sekali. harus besar dulu baru dia berbuah. Jadi memang butuh waktu. Ternyata tomat itu mahal. Iya. Wajar ya. Karena butuh proses panjang. Tomat cherry maksud saya. Iya. Ya, dan kasih susu bubuk juga nih, susu bendera nih. Kalau yang rumah ujung dulu itu apa tuh, bro? Itu selada juga. Sama. Sama, Selada roman dan lain-lain Iya, ya. tapi memang dia lebih kecil aja. Lebih kecil. Dan itu dalam taraf semai sih. Oh, ya masih Masih semai sangat ya. kecil. Oke, sahabat impresi. Tadi kita udah ngobrol banyak. Saya mau lihat kemasannya. Ada nggak yang udah dikemas, bro? Sudah ada. Kita mau kasih lihat sahabat impresi kalau Anda beli itu ini yang ada Nathan Farm-nya. Ya. Jadi kalau order dari hotel, rumah-rumah itu door to door diantarnya. Iya, kita selalu Ada minimum pengantaran. order nggak? Oh, tidak ada. Baik hati bener. Iya. Ya kalau orang beli sayurnya cuma 30.000 gimana? Oh, kita tetap antar. Tetap antar. Tetap antar. Tapi kita atur yang sejalan ya. Iya. Gila. Karena kita setiap hari kan ada pengantaran. Jadi kita atur aja arahnya. Itu bisnisnya tuh ya, sahabat impresi. Kita belajar banyak sama Bro Afin hari ini. Jadi bisnis itu bukan hanya hitung untung rugi saja, tapi bagaimana membangun networking dari si customer. Jadi kalau sudah ada trust dari customer, next kita sudah gampang ya. Iya, Betul begitu ya bro benar. ya. Jadi kalau belum apa-apa udah nolak nggak bisa bu, Iya. ya kan? Yo ini Benar. kosnya gede bu, nggak bisa semuanya nggak bisa. Lama-lama orang berpindah. Jadi kalau ada saingan kompetitor yang menggunakan strategi baru, ya habis kita. Iya. Tapi Bro Afin bisa semuanya. Saya jadi ingat ada orang buka toko. Ketika orang mau beli satu barang dia bilang nggak ada gitu ya. Iya. Orang berpindah ke toko lain, toko itu juga nggak ada sebenarnya. Tapi dia bilang ada. Tapi dia pinjam dulu dari toko yang lain. Iya. Sehingga orang merasa toko itu toko yang sangat lengkap. Benar. Dan dia bisa mengikat langganan di toko dia. Itu salah satu strategi. Oke, sampai impresi jangan kemana-mana. Berikan like, subscribe, dan komen. Sebentar lagi saya kembali, saya akan tunjukin kemasan di sayur ini yang sudah jadi seperti apa. Dan ada logo apa. Oke. Kenapa? Karena kalau yang bubuk satu botol itu sudah 30.000. Satu botol 30.000. Iya, ini DPP cuma sekitar 20-30 gram. Tuh, cuma 20-30 gram. Ini 1 kilo. Iya. Ini bisa bikin banyak banget ya. Iya. Tuh, masih airnya masih ngalir, segar Iya. banget. Ada logonya nih keren, Nathan Farm. Saya seperti nggak percaya ini ada di Belitung. Kalau saya dulu sering ke supermarket sayur di Jakarta, salah satu supermarket yang jual buah dan sayur segar, saya sering lihat produk-produk luar yang kasih brand gitu ya. Iya. Saya berpikir someday Belitung harus punya seperti ini. Dan akhirnya, thank you bro, udah wujudkan untuk Belitung ya. Ini sangat keren ya. Jadi kalau Anda berwisata ke Belitung, jangan takut bahwa makanan dan bahan baku di Belitung tuh nggak segar ya. Belitung sudah punya kebun sendiri untuk mensuplai ke hotel dan restoran. Jadi kalau Anda berwisata, Anda makan di restoran, makan di hotel, kami punya bahan baku yang sangat sehat buat kita semua dan segar. Dan ini juga basil ya? Ini daun mint. Oh, daun mint, sorry. Iya. Ya, pantesan dia aromanya agak kuat. Ya. Daun mint dijual berapa? Sama. Sama ya. Ini setengah kilo kan? Oh, ini punya 300 gram. 300 gram ya. Wah. Jadi kemasannya sudah cantik. Kalau begitu Anda harus cepat order sayur di Nathan Farm. Ya, nanti ada nomor teleponnya. Boleh hubungi, boleh WA. Ada sayur selada, ada pokcoy tadi, ada kailan, ada mint, ada basil, dan nanti ada tomat 4 bulan lagi ya. Oke, sahabat impresi. Pak Afin, thank you banyak. Mau Sama-sama. sampaikan apa buat sahabat impresi sebelum kita close? Saya ingin menyampaikan bahwa kita berada di Pulau Belitung punya tujuan untuk membangun Belitung. Jadi kalau kami yang dari luar Belitung Ya. kembali ke Belitung, ya harapan kita semua masyarakat Belitung juga sama-sama membangun Belitung. Sama-sama itu. Sinergi, kolaborasi. Daerah akan cepat maju ya. Benar. Larinya lebih kenceng. Kalau Pak Sandi gaspol, Iya. ya. Gaskan gaspol. Ya, oke. Gerak cepat juga kan? Benar. Oke.
Baik, sampai impresi, sampai jumpa di impresi yang berikutnya. Semoga Anda sehat selalu dan salam bahagia dari kami.